Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Radu Nurnaila. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam manajemen database, yaitu normalisasi database dan analisis performanya melalui studi kasus transaksi keuangan. Pertanyaan utama yang ingin kita jawab hari ini adalah, apakah proses normalisasi data sampai bentuk chart normal form benar-benar bisa membuat struktur database kita bersih dari redundansi dan bagaimana pengaruh nyatanya terhadap kecepatan pencarian data. Topik ini sangat relevan di dunia kerja karena di industri nyata database yang tidak ternormalisasi akan membuat ukuran penyimpanan membengkak secara sia-sia dan memperlambat aplikasi saat pengguna melakukan transaksi. Sebelum kita masuk ke database-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang IRD, sistem keuangan pribadi. Yang dimana IRD ini memiliki relasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada relasi user ke rekening, yang kedua ada relasi rekening ke transaksi, yang ketiga ada relasi kategori ke transaksi, dan yang terakhir ada relasi metode pembayaran ke transaksi. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Kita mulai dari relasi users ke rekening atau one to many. Nah, penjelasannya yaitu satu user bisa memiliki banyak akun rekening bank. Contohnya, Cahyo mempunyai rekening bank BCA dan Mandiri. Di sini ada ID user, di tabel rekening bertindak sebagai foreign key atau FK yang menghubungkan rekening tersebut ke pemiliknya. Yang kedua, ada rekening ke transaksi yaitu one to many. Penjelasannya di sini yaitu satu rekening bisa mencatat banyak riwayat transaksi keuangan. Kolom ID rekening di tabel transaksi ditarik sebagai foreign key untuk menandakan dari rekening mana uang tersebut keluar atau masuk. Yang ketiga, ada relasi kategori ke transaksi one to many atau one to many. Penjelasannya di sini, satu kategori seperti makanan atau gaji bisa digunakan di banyak transaksi. Di tabel kategori juga terdapat kolom jenis yang menggunakan tipe enum untuk membatasi pilihan hanya antara pemasukan atau pengeluaran. Dan yang terakhir, ada relasi metode pembayaran ke transaksi, yaitu relasinya one to many. Penjelasannya di sini, satu metode pembayaran seperti QRIS atau tunai dapat digunakan di banyak transaksi yang berbeda. Kolom ID metode menjadi penghubung di tabel transaksi. Di sini, saya akan menjelaskan database yang pertama ini dari create type jenis kategori as enum, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di sini saya meningkatkan kualitas database menggunakan fitur spesifik PostgreSQL, yaitu tipe data enum untuk kolom jenis kategori. Ini memastikan integritas data agar nilainya hanya terkonsisten di antara pemasukan atau pengeluaran. Selain itu, saya juga menerapkan on-delete cascade pada tabel rekening yang ada di foreign key, sehingga jika data user atau rekening dihapus, transaksi yang bersangkutan akan otomatis terhapus dengan aman guna menjaga konsisten database. Proses input data di sini ada insert into users, ada insert into rekening, ada insert into kategori, ada insert into metode pembayaran, dan insert into transaksi. Nah, proses input data ini juga dilakukan secara bertahap dan rapi. Kita daftarkan user bernama Cahyo terlebih dahulu ke tabel users. ID yang dihasilkan otomatis akan terhubung dengan tabel rekening dan transaksi melalui relasi ID yang sudah kita rancang sebelumnya. Selanjutnya di sini kita ada explain analysis, di mana kita di sini ada select from transaksi awal where nama usernya itu ada Cahyo. Nah, perintah di explain analysis ini sangat berguna untuk melakukan benchmark atau uji performa. Di sini kita bisa melihat di bagian hasil PostgreSQL untuk melakukan metode pencarian bernama seqscan atau sequential scan. Artinya karena semua data menumpuk jadi satu di tabel awal ini, mesin database terpaksa membaca seluruh baris data satu persatu dari atas sampai bawah demi mencari nama Cahyo. Di bagian bawah hasil, nah ini di bagian seqscan, dan di bagian bawah hasilnya ini execution time. Itu
Ada waktu yang dibutuhkan database untuk memproses query ini, metode pencarian baris demi baris seperti ini sangat tidak efisien jika nantinya data kita sudah berkembang menjadi jutaan baris di dunia nyata. Nah, sekarang kita pakai kode yang keempat, yaitu explain analysis, yaitu di sini ada select user nama, transaksi nominalnya sama tanggalnya. Di sini from transaksi. Nah, join rekening R on T.ID rekening atau RID rekening. Terus habis itu ada join users U on RID user sama dengan u.id user. Where-nya di sini u.nama Cahyo. Nah, kalau misalkan kita Ctrl Enter, di sini hasilnya bakal keluar seperti ini. Mungkin dari ulang kali ya. Ctrl Enter. Nah, di sini hasilnya bakal keluar ada hash join, hash con, ada scan on transaksi, terus juga ada hash join, ada buffers, ada filter, ada execution time. Nah, bisa kita lihat perbedaan yang sangat drastis pada query plan di bawah ini. Yang tadi ya, yang antara yang tadi sebelumnya sama yang sesudahnya. Nah, mesin PostgreSQL tidak lagi melakukan scan atau pemindahan menyeluruh. Sehingga pada tabel transaksi melainkan PostgreSQL menggunakan metode seperti index scan atau hash join. Database langsung secara cerdas mencocokkan relasi ID antara tabel, users, rekening, dan transaksi. Dia hanya mencari data yang benar-benar terhubung dengan user Cahyo. Hasilnya jika kita lihat nilai execution time-nya, waktu execution-nya menjadi sangat efisien dan konsisten. Ini membuktikan bahwa dengan melakukan kombinasi third normal form dan memanfaatkan relasi indeks yang tepat, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan dari data duplikat, tetapi juga mengoptimalkan kecepatan dan pencarian data di dalam database secara signifikan. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan menggunakan fase denormalisasi. Nah, sebelumnya kita update dulu kodenya dengan cara update transaksi awal, setnya di bawah, setnya kita kasih nama usernya sini Cahyo Pratama, kecil aja ya guys. Terus where-nya itu where-nya ada nama user sama dengan Cahyo. Jangan lupa titik komanya. Kalau kita Ctrl Enter, nah di sini datanya kita lihat query ini sukses dijalanin, namun karena ini adalah skema denormalisasi di mana semua data menumpuk menjadi satu, proses update ini berdampak pada banyak baris sekaligus, misalkan 2 baris atau lebih tergantung jumlah transaksi Cahyo. Jika kita memiliki jutaan data transaksi milik Cahyo, database harus mencari dan mengubah jutaan baris tersebut satu persatu. Ini sangat tidak efisien dan berisiko tinggi, memicu inkonsistensi data apabila ada baris yang gagal terupdate. Sekarang kita lanjut ke fase ternormalisasi. Oke, kita update lagi kodenya, yaitu kita masih pakai update ya, update users. Nah, set nama. Sini yang beda Cahyo Pratama.
Benar. Ini salah ya. Users. Update users. Oh, salah. Set namanya kita di sini set nama Cahyo Pratama. Where-nya itu ada di nama Cahyo. Kita lihat hasilnya, Ctrl Enter. Nah, di sini kita bandingkan dengan skema third normal form. Ketika saya ingin mengubah nama Cahyo menjadi Cahyo Pratama, saya hanya perlu mengubah satu baris saja di tabel master users. Data di tabel transaksi sama sekali tidak perlu diotak-atik karena mereka hanya merujuk pada ID user yang sama. Ini membuktikan bahwa skema third normal form berhasil mencegah anomali update, menghemat waktu proses, dan menjamin integritas data secara mutlak. Nah, kapan normalisasi third normal form cukup dan wajib dipakai? Saat kita membangun sistem OLTP atau Online Transaction Processing, seperti aplikasi pencatatan keuangan harian, e-commerce, atau perbankan, di sistem ini aktivitas menambah atau insert, mengubah atau update, dan menghapus delete data terjadi setiap detik. Normalisasi waktu digunakan untuk menjaga konsistensi data, menghindari duplikasi, dan mencegah anomali data. Dan kapan denormalisasi bisa dipertimbangkan? Denormalisasi baru dipertimbangkan saat kita membangun sistem data warehouse atau OLAP, Online Analytical Processing, yang tujuannya murni untuk analisis data besar, rate heavy. Di sistem ini, data hampir tidak pernah diupdate lagi, namun membutuhkan query pembacaan report yang sangat cepat tanpa harus melakukan operasi join yang berat pada miliaran data. Dengan memahami kedua pendekatan ini, kita bisa merancang arsitektur database yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan bisnis di industri nyata. Kesimpulannya dari sini, dari pengujian dan demo yang sudah kita lakukan bersama, ada beberapa poin penting yang terbukti. Pertama, normalisasi database hingga tahap third NF terbukti berhasil menghilangkan redundansi data secara total dengan memisahkan data ke dalam tabel-tabel yang master dan logis. Yang kedua, melalui explain analysis, kita bisa membuktikan secara empiris atau nyata bahwa penggunaan skema relasi yang terindeks jauh lebih efisien dalam memproses data dibanding melakukan pemindaian menyeluruh atau sequential scan pada tabel tunggal yang gemuk. Penerapan praktisnya, di dunia kerja nyata, struktur third NF ini akan menjaga performa database tetap stabil, menghemat kapasitas penyimpanan server disk, dan menghindari terjadinya galat inkonsistensi data saat memproses update atau delete dilakukan.